Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi UAS untuk memenuhi tugas membuat video materi UAS mata kuliah biomonitoring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanan Istihara Husna dengan NIM 200207050, kelas TPPL 1B dengan nomor absen 15. Mencakup 4 materi, yaitu bioindikator, bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Yang pertama yaitu bioindikator. Konsep bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniyoshi dan Braga tahun 2010, organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh oleh berbagai polutan. Bioindikator dapat meliputi beberapa variasi skala dari aspek makro molekul, sel, organ, organisme, populasi, sampai biokoenosis atau ekosistem. Sehingga bentuk indikatornya yaitu meliputi 1. Reaksi biokimia dan fisiologis, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga yaitu perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. 5. Perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan 6. Perubahan bentuk lahan atau landscape. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu 1. Takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. 3. Organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. 4. Tersebar dalam ruang dan waktu. Dan 5. Memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Tipe bioindikator. Menurut Setiawan tahun 2008, bioindikator dalam aplikasinya dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu yang pertama, indikator lingkungan, merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5 yaitu sentinels, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioasai organisme. Yang kedua, indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga, indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan tahun 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu indikator, spesies uji, dan monitor. Berdasarkan status makhluk hidup, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikator, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya yaitu yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi. Yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga, indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda.
Kriteria makhluk hidup sebagai bioindikator lingkungan. Menurut Odum tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu satu spesies tenok. Yang kedua, spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum percaya penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Kemudian, Juliantara tahun 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisasi yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkat umur. Kelebihan bioindikator dibanding teknik lainnya yaitu perbandingan dengan teknik umum. Pertama, bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu. Yang kedua, manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Yang terakhir yaitu mengingat ribuan zat dan faktor untuk dipantau, para ilmuwan sekarang memahami bahwa biota itu sendiri adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler sehingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem mereka. Mengelola ekosistem sesuai dengan persyaratan habitat dari bioindikator tertentu dapat gagal melindungi spesies langka dengan persyaratan yang berbeda. Bioindikator adalah menggunakan satu spesies atau sekelompok kecil spesies untuk menilai kualitas lingkungan dan bagaimana hal itu berubah dari waktu ke waktu. Tetapi ini dapat mewakili penyederhanaan yang berlebihan dari sistem yang kompleks. Yang kedua yaitu bioindikator kualitas air. Bioindikator adalah ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator. Organisme tersebut yaitu yang pertama plankton, kelompok mikroorganisme yang hidup melayang-layang di dalam air. Yang kedua perifiton, kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang ketiga mikrobentos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air. Yang keempat, kelompok makroinvertebrata di dalam atau permukaan air. Yang kelima, makrofita, kelompok tumbuhan air. Dan yang keenam, nekton atau ikan. Kelompok ini digunakan untuk menduga kualitas air sebab mampu menggambarkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia di perairan dalam pada kurun waktu tertentu. Untuk mendapatkan informasi kualitas air yang lebih akurat, sebaiknya dilakukan penggabungan antara pemantauan kualitas air secara fisik kimia dan biologi. Menurut
Juliantara tahun 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok yaitu sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Yang kedua, detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan terukur. Yang ketiga, eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan bahkan jumlahnya berlimpah. Yang keempat, akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang kelima, organisme bioassay, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran, konsentrasi, maupun tingkat toksisitasnya. Kemudian plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. Karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam, mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Plankton dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Sebagian besar bercahaya dan berenang di bagian atas laut, di mana cahaya meresap ke dalam air. Fitoplankton telah digunakan untuk pengamatan yang berhasil terhadap kontaminasi air dan merupakan indikator yang berguna untuk kualitas air. Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, itu menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton air seperti yang ditunjukkan oleh McIsaac dan Dugdale, terutama ketika limbah padat atau padat tersuspensi industri terakumulasi di permukaan air yang menghasilkan pengurangan laju pertumbuhan, filtrasi, dan penyerapan cahaya. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus, yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Di komunitas air tawar, bersama dengan ikan, mereka adalah suplemen makanan utama bagi banyak spesies laut lainnya. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tubuh air tawar. Untuk menentukan status badan air tawar, perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Kemudian, perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi warna perifiton yang terdiam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi aliran untuk komunitas ini. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air, serta menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes. Selain itu, degradasi ekologis perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas perifiton, sehingga komposisi spesies perifiton secara rutin digunakan sebagai indikator polusi di sungai. Perifiton dapat mengakumulasi logam dari air ambien dan dari sedimen. Munculnya lapisan perifiton dapat sangat bervariasi dan memberikan banyak informasi dasar tentang kondisi dalam aliran. Kemudian makroinvertebrata.
Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air yaitu: yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata yaitu: yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi musim sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Makroinvertebrata air terdiri dari larva Plecoptera, larva Trichoptera, larva Ephemeroptera, Platyhelminthes, larva Odonata, Crustacea, Moluska, larva Hemiptera, Coleoptera, Hirudinea, Oligochaeta, dan larva Diptera. Menurut Juliantara tahun 2011, makroinvertebrata cenderung berumur panjang dan kontak tetap pada sedimen sungai, sehingga ia sensitif terhadap kontaminasi dan toksisitas pada sedimen. Makroinvertebrata dapat memenuhi tujuan pemantauan kualitas air yang hakiki yaitu: 1. Memberikan petunjuk terjadinya penurunan kualitas air. Yang kedua, mengukur efektivitas tindakan penanggulangan pencemaran. Dan yang ketiga, menunjukkan kecenderungan untuk memprediksi perubahan-perubahan di masa mendatang. Kemudian, makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Makrofita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang jernih. Komunitas ini memiliki amplitudo ekologis yang besar dan oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan mendadak. Makrofita air dapat memperoleh nutrisi dan sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan dan distribusi makrofita. Meskipun dengan keterbatasan tersebut, makrofita adalah indikator yang berguna dari kondisi lingkungan sungai. Kemudian ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Philip tahun 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu: yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang. Yang kedua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili beberapa tingkat tropik. Yang ketiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Yang keempat, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Kemudian yang terakhir, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Kesesuaian spesies ikan baik pada tingkat individu dan pada tingkat populasi ditentukan oleh konektivitas berbagai elemen habitat dalam konteks
dalam konteks spasial temporal yang luas. Jadi, menggunakan ikan sebagai bioindikator merupakan alat pemantauan yang baik, terutama yang berkaitan dengan aspek polusi dan implementasi teknik dalam pengelolaan sungai. Yang ketiga, bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung, yang masing-masing memainkan peran dalam fungsi tanah dan siklus biogeokimia. Kemudian hewan tanah. Yang pertama, invertebrata. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011, beberapa komponen taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator, yaitu yang pertama Isopoda, Colembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan-hewan saprofag yaitu Isopoda, Colembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida, khususnya Oligochaeta, juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu referensi terpenting dari makrofauna edaphic. Beberapa faktor menjadikan cacing tanah sebagai bioindikator yang sangat baik untuk toksisitas zat-zat kimia dalam tanah. Cacing tanah adalah jenis yang mampu mencerna bahan dan kemudian membuang kembali ke tanah. Cacing tanah berkontribusi dalam menambah nutrisi ke tanah dan meningkatkan porositas dan perkembangan akar. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan yang pertama kelimpahan dalam komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu, yang kedua perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, yang ketiga akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh, dan yang keempat biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksikologi adalah Isopoda, salah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan, sebagian besar di laut. Logam adalah agen toksik utama yang dievaluasi menggunakan Isopoda karena invertebrata ini mengakumulasi unsur-unsur ini. Beberapa invertebrata seperti tungau, serangga, dan diplopoda terhadap berbagai zat beracun dan menggunakan analisis ultrastruktural untuk menunjukkan penerapan penggunaan hewan tersebut dalam biomonitoring. Pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebutkan dalam literatur. Karena kebiasaan para diplopoda menjajah dari berbagai lapisan tanah, hewan-hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan zat kompleks di dalam tanah. Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan diplopoda sebagai bioindikator tanah terkait dengan logam. Colembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih Colembola sebagai bioindikator seperti keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statik. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan karena mereka bersentuhan langsung dengan tanah. Mereka lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. Kemudian nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda memiliki sifat yaitu 1. Respon terhadap pencemaran memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Yang kedua, sifat tanah. Nematoda mempunyai protein kejut panas dan dapat dihemat. Protein tersebut akan meningkat bila ada tekanan panas, logam, atau racun. Yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan.
memutus sirkulasi air dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah, berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu pemangsa alga atau lumut, pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, dan parasit pada tumbuhan. Yang kedua, ular buta atau Ramptotyphlops braminus. Ular buta jenis Ramptotyphlops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porosit tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Ramptotyphlops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Kemudian, tumbuhan. Terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jenis pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat handal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia. 10. Dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. 11. Studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Yang keempat, bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Yang pertama, lichen. Lichen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Karena lichen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam, dan karena lichen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator. Banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas. Mikrofologi lichen tidak bervariasi dengan musim, akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Lichen biasanya berumur panjang. Pertukaran air dan gas di seluruh
talus licin membuat mereka sensitif terhadap polusi. Licin tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Licin tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Metode pengukuran respon licin terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon licin terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Kemudian, bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Kemudian, Pteridophyta adalah indikator positif dari integritas hutan, dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zoopori. Kemudian, tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan dan dengan demikian menjalani hidupnya dan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Sejumlah polutan udara seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, nitrat peroksikarat, halogen, dan hujan asam dapat merusak tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan menawarkan sistem alarm atau peringatan dini yang sangat baik untuk mendeteksi keberadaan konsentrasi polutan udara yang berlebihan dan sering memberikan bukti pertama bahwa udara tercemar. Prinsip dasar pemantauan polutan udara menggunakan tumbuhan adalah menggunakan efek biologis mereka untuk polutan udara. Dapat dikatakan gejala kerusakan organ tumbuhan terutama daun berkaitan dengan jenis, konsentrasi, dan waktu pengentakan polutan. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.